Terima kasih ya Nak Bagas. Nak Bagas sudah menolong Cahaya. Sama-sama. Kira-kira siapa ya yang udah tega jahatin Cahaya? Sayang, sudah. Gak penting kamu mencari siapa orang yang udah nyalahin kamu. Yang jelas kamu sudah pulang. Nenek udah seneng sekali sayang. Tapi Bu, berita ini sudah tersebar di seluruh media. Sosok Pak Amril, pengusaha terkenal, membuat berita ini jadi cepat tersebar. Bahkan banyak wartawan yang pengen tahu tentang berita penculikan ini. Nak Bagas tolong nanti yang bicara sama media, sama wartawan Nak Bagas saja ya. Baik. Maaf Mbak Cahaya, siapa yang sudah menculik Anda? Kira-kira apa motif penculikan itu, Mbak? Tenang semuanya. Saya akan bantu jawab satu persatu. Yang jelas sekarang polisi sedang menyelidiki pelaku penyekapan Cahaya. Dan saya ingatkan, siapa yang berani mengganggu Cahaya akan berurusan dengan saya. Tapi Pak Bagas, kenapa Anda sangat peduli dengan Mbak Cahaya? Ada hubungan apa Bapak dengan Mbak Cahaya? Bukankah Anda sudah menikah dan mempunyai seorang istri? Untuk pertanyaan itu saya belum bisa jawab. Anakku Cahaya sekarang sudah dewasa dan cantik. Dan sebentar lagi dia akan mewarisi harta Pak Amril. Apa senyum-senyum? Hah? Mau apa lagi? Kita tuh udah gak ada hubungan apa-apa ya. Jangan ganggu kehidupan aku deh. Lira, ada hal penting yang aku mau bicarakan sama kamu. Ya udah cepetan ngomong. Aku gak mau ya ada orang lihat kita. Reputasiku bisa hancur. Tenang. Cahaya itu adalah anak kandung kita. Yang dulu aku sama Pak Amril. Bohong kamu. Aku ada buktinya. Mana? Ya kamu kasih dulu aku duit dong, baru aku kasih buktinya. Emang berapa kamu minta? 200 juta. Dan gila kamu. Dengan surat itu, kamu bisa mendapatkan pengakuan langsung bahwa kamu adalah ibu kandungnya Cahaya. Cahaya itu adalah anak orang kaya yang sebentar lagi akan mendapatkan warisan yang tidak terhingga dari seorang pengusaha yang sukses yang mengadopsi dia. Pikir dong. Ya udah, besok temuin aku di sini lagi. Ya, aku kasih uangnya. Jangan main-main kamu, Lira. Jangan main-main gimana? Punya otak gak sih? Mana ada orang yang bawa 200 juta di dalam tas? Ya besok lah. Ya, oke. Besok aku kembali ke sini, ya. Bagus. Berarti aku tidak perlu muncul untuk mengakui bahwa Cahaya adalah anakku. Karena dia juga tidak akan mengakui aku sebagai ayahnya. Dan dia juga nggak akan melaporkan aku pada polisi. Jadi cukup surat itu yang menjelaskan semuanya. Tunggu apa lagi? Aku kaya. Aku kaya. Iya, Bu, Ibu. Cepat. Apa, Bu? Kamu kejar ya orang itu ya. Hah? Kamu ambil uang saya dengan paksa di tengah jalan. Kali ini kalian gak boleh gagal ya. Ya, siap, Bu, siap. Cepat. Oke. Aku kaya. Hei. Akhirnya si Danu itu udah meninggal. Gak ada lagi yang bisa bersama. Bu Farah, setelah kami menikah, kami harap Ibu mau tinggal bersama kami. Ibu tetap jaga Cahaya. Insya Allah Nak Bagas, saya akan tetap menjaga Cahaya. Saya tidak punya siapa-siapa lagi Nak. Apalagi Lira
tidak pernah perhatian lagi sama saya. Gimana? Udah siap? Insya Allah siap. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Cahaya binti Bapak Amril dengan Bagas bin Bapak Rohman dengan mas kawin uang tunai 100 juta rupiah dan emas seberat 100 gram dibayar tunai. Hentikan! Dira, Pernikahan ini tidak sah. Mira, kamu ngapain kesini? Tolong jangan ganggu kami. Cahaya bukan anak dari Pak Amril. Cahaya adalah anak Danu bin Tasman. Dan aku adalah ibu kandungnya, ibu dari Cahaya. Saat ini aku adalah istri Bagas. Jadi tidak bisa Bagas menikahi dua wanita sekaligus walaupun dia anak tirinya. Aku mau bukti kalau Danu telah Cahaya sebesar 50 juta ke Pak Amril. Dan saya siap tes DNA. Jadi, kamu ibu kandung aku? Cahaya nak. Kamu ternyata cucu kandung nenek saya. Alhamdulillah ya Allah. Allah sudah mendekatkan kita selama ini, sayang. Tapi kenapa ayah kandung Cahaya tega ngejual Cahaya, Nek? Allah punya kuasa lain, sayang. Nenek tidak bisa bilang apa-apa, sayang. Kalau seandainya kamu akan tetap bersama ayah dan ibu kandung kamu. Kamu akan jadi apa, nenek gak tahu. Tapi kamu beruntung. Bu Lisa dan suaminya adalah orang yang sangat baik. Dia begitu menyayangi kamu dengan tulus. Sayang, surganya Lisa di telapak kakimu yang menyenangkan, Nek. Yang gak peduli sama anak, sama ibu kandungnya sendiri. Cahaya, sholatlah nak. Doakan yang terbaik ibu kamu. Nanti nenek yang akan bicara dengan Nak Bagas. Ya? Nak Bagas. Cahaya sekarang sudah lebih tenang, nak. Bu, kenapa aku tidak diperbolehkan menikahi Cahaya? Bukankah Cahaya bukan anak kandungku? Ibu mengerti. Kalau Nak Bagas tidak keberatan, Ibu akan mengajak kamu untuk menemui Umi, nak. Kamu udah sampai di mana? Hafalan surat-suratnya. Kan kamu janji kalau ketemu Umi mau setoran hafalan surat-surat pendek. Maaf Umi, proyek lagi banyak banget Umi. Jadi setoran hafalannya nanti aja ya Umi. Gilang, kamu gak boleh kayak gitu. Kalau kamu berhenti ngafalin doa-doa dan setoran ke Umi, sama aja kamu batalin niat kamu untuk nikahin aku. Insya Allah Aisyah, Umi, Gilang janji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ibu. Silakan, iya silakan. Ada apa nih, Bu Farah? Begini Umi, kami datang ke sini mohon petunjuk dari Umi soal Bagas dan Cahaya, Umi. Bagas, Cahaya,
dan juga Ibu Farah, satu-satu Umi jelasin ya. Masalah kalian itu memang sangat rumit. Ah, sini sebentar. Ya. Rumitnya begini, karena di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 33 itu jelas dikatakan yang namanya mahram itu artinya wanita yang dilarang nikah dengan kita. Maksudnya dengan laki-laki. Dan mahram itu ada dua macam. Ada mahram itu yang mu'abbad, artinya wanita itu selamanya tidak boleh dinikahin. Ada juga mahram itu yang mu'aqqad. Mu'aqqad itu artinya ada batasan waktu. Nah, kalau kasus kalian nih, si Bagas sama Neng, ini termasuknya menurut Umi adalah mahram yang mu'aqqad. Ada batasan waktu. Batasan waktu itu seperti apa? Misalnya anak tiri itu boleh dinikahi oleh bapak tirinya dengan catatan satu, ibunya belum pernah, aduh Umi ngomongnya gimana ya, belum pernah diapa-apain. Yang kedua, kalau ibunya sudah diceraikan atau sudah wafat, baru bapak tiri boleh menikahin robibah. Robibah itu artinya anak tirinya. Tapi kalau ibunya itu, maaf sekali lagi maaf, udah maka nggak bisa anak tiri itu mau dinikahin. Aku akan menjadi istri satu-satunya dari Mas Bagas. Dan aku akan memaksa Cahaya untuk menyerahkan semua hartanya padaku. Dia nggak bisa menolak. Karena aku adalah ibu kandungnya. Ibu yang melahirkan dia. Jadi dia harus patuh dan nurut sama aku. Ibu tahu sayang, kamu sudah menyadari semua kesalahan kamu. Ibu ikhlas. Ibu sudah memaafkan kamu sayang. Cahaya juga Bu. Cahaya, maafin Ibu. Dan Cahaya juga udah nutupin hati. Masih anggap Ibu jadi ibu kandungnya Cahaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.